Selamat pagi saudara, sejumlah informasi dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda di Kabar Jogja. Edisi hari ini bersama saya Artika Amelia dan inilah cuplikan Kabar Jogja selengkapnya. KPID DIY soroti keberlangsungan industri media di era digital. Disperindak Sleman selenggarakan bisnis matching UMKM. 11 atlet daerah istimewa Yogyakarta borong 13 medali di Kejurnas Ice Skating 2025. Kita ke informasi pertama saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pembinaan untuk lembaga penyiaran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini membahas tantangan keberlangsungan industri penyiaran di tengah derasnya arus digitalisasi sekaligus mencari solusi untuk menjaga eksistensi media lokal. Terutama terkait dengan isu. KPID DIY menggelar pembinaan bagi lembaga penyiaran di Yogyakarta menyikapi gelombang PHK dan tantangan keberlangsungan media lokal di era digital. Diskusi yang dihadiri pelaku industri, OPD, dan akademisi ini mengangkat tema titik nadir periklanan di industri penyiaran DIY, benarkah? KPID mendorong adanya pembaruan regulasi agar penyiaran lokal bisa bertahan dan terus tumbuh di tengah kompetisi digital. Ketua KPID DIY Haswan Iskandar Jaya menyebut perubahan Perda nomor 13 tahun 2016 menjadi krusial untuk adaptasi media lokal. Diskusi ini diharapkan bisa menjadi solusi bersama menjaga eksistensi dan kualitas siaran yang sehat serta berbudaya. KPID mendorong sinergi antar pemangku kepentingan untuk menyelamatkan industri penyiaran lokal di tengah tantangan zaman. Kami juga sebenarnya sedang mengusulkan juga bahwa dari konteks regulasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, terutama terkait dengan bidang penyiaran atau sektor penyiaran, yaitu kita ada Perda nomor 13 di tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyiaran. Namun demikian, karena konteksnya sekarang sudah digitalisasi, jadi ada transformasi digital, maka kita perlu merubah atau merevisi undang-undang maupun perda tadi ya, agar bisa seirama dengan kebutuhan-kebutuhan pada transformasi digital saat ini. Agung Kristiono, RBTV. Pembebasan lahan di kawasan Greenbelt Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau YIA dinilai mengancam keamanan penerbangan. Selain kehilangan fungsi penahan angin, tanaman jagung juga dinilai dapat mendatangkan burung sehingga dapat berakibat fatal hingga menyebabkan bird strike pada pesawat yang hendak landing maupun take off. Penebangan pohon cemara udang di kawasan pesisir selatan Greenbelt Bandara Udara Internasional Yogyakarta dinilai akan berdampak signifikan dan mengancam keamanan penerbangan meski ditanami dengan jagung sekalipun. Keberadaan cemara udang di pesisir selatan bandara ini sangat penting karena dapat menahan gempuran angin yang datang dari arah selatan di area landasan pacu Bandara YIA. Tanpa tanaman ini, crosswind dari arah pantai akan menjadi lebih besar dan berpengaruh pada penerbangan. Selain itu, berdasar kajian BKSDA, penanaman jagung di area yang berdekatan dengan landasan pacu ini juga berpotensi mendatangkan burung yang bisa membahayakan penerbangan di bandara. Kalau kita pelajari Greenbelt, tujuannya konservasi alam, ya kan? Adanya pohon-pohon itu yang semakin meninggi tentunya menahan gempuran angin dari arah selatan gitu ya. Kalau sekarang angin itu, kalau silakan tanya ke Meteo, saya pantau terakhir sampai dengan tadi pagi masih dari timur ke barat tegak lurus gitu ya. Ya timur ke barat gitu ya. Tapi bila manakala angin ini sudah selatan ke utara, potensi itu mungkin terjadi gitu ya. Akan ada crosswind yang lebih kencang di permukaan landasan. Kalau di atas di 1000 kaki pasti terasa di pesawatnya gitu ya. Potensi itu akan muncul lebih besar. Greenbelt yang berada di selatan bandara YIA ini digadang-gadang menjadi pelindung Bandara Yogyakarta International Airport dari ancaman angin kencang, abrasi pantai hingga potensi tsunami di pesisir selatan Kulon Progo. Bagas, RBTV.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komando Distrik Militer 0732 Sleman resmi menggelar kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-124 di Dusun Jelapan, Kelurahan Pondok Rejo, Kapanewon Tempel, Sleman. TMMD tahun ini menyasar pembangunan fisik dan non-fisik selama 1 bulan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komando Distrik Militer 0732 Sleman resmi membuka program TMMD reguler ke-124 di Dusun Jelapan, Tempel, Sleman. Program ini berlangsung selama 1 bulan dan menyasar pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan warga desa. Pembukaan ditandai dengan upacara dan pemukulan kentongan oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya. Turut hadir dan Renmal 72 Pamungkas, Brigjen TNI Bambang Sujarwo dan KPH Yudonegoro dari Pemda DIY. Kegiatan ini mengusung tema semangat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah pedesaan. Sasaran TMMD meliputi pengecoran jalan, rehab rumah tidak layak huni, serta pembangunan sumur bor. Kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara dan pelestarian lingkungan. Brigjen Bambang Sujarwo berharap hasil TMMD bermanfaat langsung bagi masyarakat. Sasaran ada sasaran fisik sama non fisik. Fisik pengecoran jalan ini, talut, terus kemudian gorong-gorong. Ada RTLH juga, ada pengeboran sumur. Dan sasaran non fisik kita bela negara kepada masyarakat, penyuluhan-penyuluhan termasuk lingkungan hidup dan lain sebagainya. Harapannya kehadiran kita dengan TMMD ini bisa meningkatkan paling tidak akses infrastruktur kepada warga, kepada masyarakat, sehingga kehadiran kita bisa bermanfaat kepada masyarakat banyak. Bupati Sleman menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan desa melalui kolaborasi dengan TNI. Sangat berterima kasih, matur nuwun. Ini bisa membantu kami dari sisi pembiayaan dan mempercepat pembangunan. Jenengan bisa lihat sendiri. Ini pasti masyarakat amat senang karena connected jalan, kemudian harusnya jalan yang akan mempercepat hubungan di antara kita semuanya. Sehingga roda perekonomian akan jadi lebih baik. TMMD akan berlangsung selama 1 bulan mulai 6 Mei hingga awal Juni dan melibatkan personel dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat. Melalui TMMD, TNI tidak hanya membangun infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga menumbuhkan kembali semangat gotong royong serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Agung, RBTV. Untuk berjuang. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Kabar Jogja. Memperingati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UP3 Pekalongan menjadi sosok Kartini di dunia kelistrikan yang mendukung berkembangnya ekosistem kendaraan listrik melalui kampanye ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di wilayah PLN UP3 Pekalongan. Kampanye ini menjadi bentuk langkah aktif para pegawai wanita di wilayah kerja PLN Pekalongan dalam mendukung berkembangnya ekosistem kendaraan listrik serta terwujudnya transisi menuju energi bersih. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap, Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta, Creative Economy Park. Henti jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. Bantuan hidup dasar yang cepat dan tepat dapat meningkatkan peluang keselamatan. Jika menemukan korban atau orang tidak sadarkan diri, 1. Amankan diri, pasien, dan lingkungan. 2.
cek respon dengan memanggil dan menepuk bahu korban. 3. Jika korban tidak sadarkan diri, panggil bantuan. 4. Lakukan pijat jantung segera. Lakukan pijat jantung yang benar. Posisikan diri Anda berlutut di samping korban. Posisikan tangan menganyam menempel pada dada korban. Lakukan pijat jantung secara kuat dan cepat dengan kecepatan setidaknya 100 kali per menit dengan kedalaman 5 cm. Hentikan tindakan apabila terdapat respon orang yang lebih ahli tiba atau penolong kelelahan. People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! PLN UP3 Yogyakarta kembali membawa UMKM kuliner binaan Rumah BUMN Gunung Kidul untuk pamer produk dan karya di ulang tahun Mangkunegaran ke-268. Melalui inisiatif Power UMK Hub, PLN mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangkaian acara bertajuk Mangkunegaran Makan-Makan pada Jumat 18 April. Kehadiran Power UMK Hub dalam acara ini merupakan bagian dari strategi PLN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Dan UP3 Yogyakarta melalui Rumah BUMN Gunung Kidul senantiasa memberikan dukungan dalam pertumbuhan UMKM di Yogyakarta. Kita lanjutkan kembali kabar Jogja, Saudara. Untuk meningkatkan serapan konsumsi produk unggulan UMKM lokal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan business matching. Kegiatan ini, Saudara, untuk menghadirkan puluhan tenan UMKM dan menyasar kolaborasi langsung dengan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Sleman. Untuk meningkatkan konsumsi produk unggulan UMKM lokal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan business matching. Sebanyak 49 tenan UMKM dihadirkan untuk menjalin kerjasama dengan aparatur sipil negara, pelaku usaha maupun masyarakat luas. Kegiatan ini menjadi bagian dari gebiar peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN sekaligus memperingati Hari Jadi Sleman ke-109. Rangkaian acara ini juga mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia serta kampanye Bangga Produk Sleman. Berbagai produk unggulan mulai dari komoditas lokal hingga kerajinan khas ditampilkan, dengan banyak diantaranya telah bersertifikasi halal dalam program Sinergi Sadar Halal. Kepala Disperindak Sleman, Mairusmi Suryaningsih, menyebut kegiatan ini menjadi peluang nyata bagi UMKM naik kelas dan masuk dalam rantai pengadaan pemerintah. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Sleman, Dara Ayu Soeharto, menekankan pentingnya keberpihakan belanja pemerintah pada produk lokal. Hal senada disampaikan Sekda Sleman, Susmiarto, yang berharap ASN dapat menjadi konsumen langsung bagi UMKM daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan serapan produk lokal dari UMKM oleh perangkat daerah, instansi vertikal. Kami harapkan juga nanti dari seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman, BUMD, BUMN, PHRI, dan masyarakat umum tentang ketersediaan penyediaan barang dan jasa dari pelaku UMKM Sleman untuk berbagai komoditas mendukung dengan program ini setiap tahunnya. Insya Allah saya dari Komisi B akan terus membantu dan akan terus memperjuangkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, harapannya UMKM terus maju dan semua warga Sleman khususnya kepada lurah, kepada panel bisa berkolaborasi dengan baik, bisa memakai produk dalam negeri. Ingin mempertemukan ya antara produsen produk UMKM ya dengan pembeli-pembeli potensial, yaitu dari instansi, terutama ya instansi pemerintahan
BUMD, BUMN, termasuk tadi kan juga kita ngundang dari PHRI. Harapan kita, mari kita bersama-sama meningkatkan ekonomi Sleman itu, produsennya orang Sleman, produksi di Sleman, tapi juga dikonsumsi di Sleman. Bisnis matching ini diharapkan mampu mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung, memperluas promosi, serta meningkatkan serapan produk UMKM lokal di Kabupaten Sleman. Bagas, RBTV. Sementara itu, Saudara, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan simulasi kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai sarana untuk meningkatkan semangat aparatur sipil negara dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelayanan kepada masyarakat yang inovatif, efisien, dan mudah diakses. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemkab Kulon Progo menyelenggarakan simulasi kompetisi inovasi sebagai sarana reformasi birokrasi. Simulasi ini mendorong aparatur untuk menghadirkan inovasi pelayanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan publik diharapkan semakin adaptif, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi sumber daya. Simulasi juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan melalui e-government agar masyarakat dapat mengakses informasi layanan dengan mudah. Melalui kegiatan ini, Pemkab Kulon Progo berharap tumbuh budaya inovatif di lingkungan ASN demi layanan publik yang lebih baik dan responsif. Alasan mengapa inovasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya adalah pentingnya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Inovasi seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat membantu mempercepat proses administrasi, memangkas birokrasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pelayanan publik, inovasi dapat memberikan pelayanan publik yang lebih personal, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Bagas, RBTV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Perundungan dan kekerasan seksual khususnya pada usia remaja dinilai mengkhawatirkan oleh Airnav Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Mereka pun menggelar tur edukasi seperti di Boyolali, Jawa Tengah. Gak apa-apa, dijawab aja. Gak apa-apa, biar Forum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia memberikan edukasi bagi para siswa di Pesanggerahan Praci Moharjo, Boyolali. Edukasi ini meliputi mental health terkait pencegahan perundungan serta kekerasan seksual di usia remaja. Beberapa yang menjadi sorotan adalah paparan pornografi di konten media sosial. Kegiatan ini menjadi upaya untuk menjauhkan para siswa dari hal-hal negatif tersebut. Terlebih para siswa akan berperan penting dalam ledakan usia produktif beberapa tahun mendatang. Yang kedua, guru tidak melakukan pengawasan secara intens kepada anak-anaknya. Sehingga hari ini anak-anak dengan bebasnya mereka berselancar di dunia maya, di dunia internet, tapi mereka tidak tahu akan bahayanya. Dan seperti yang tadi kita sudah saksikan ya, banyak ternyata anak-anak yang ada di kecamatan ini, yang kita bilang di desa, ternyata mereka sudah banyak sekali mengakses yang namanya konten-konten pornografi, games-games pornografi. Artinya ini sudah mulai melanda di seluruh anak-anak Indonesia. Zaman sekarang yang serba digitalisasi dan internet, kita tidak mungkin menutup diri terhadap hal-hal yang negatif dari luar. Namun demikian, kita memberikan pembekalan kepada anak-anak yang mana mereka masih punya masa depan yang bagus, masih punya harapan di tahun Indonesia Emas nanti, sehingga kita memberikan bekal bagaimana cara anak-anak itu menghadapi cara terhadap bullying, terhadap kesehatan mental anak dan pencegahan seksual pada anak. Selain edukasi pencegahan, para siswa juga diajak berkegiatan positif seperti dikenalkan pada pengelolaan sampah plastik atau ekobrik. Sebelumnya Airnav Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia melakukan kegiatan yang sama di sejumlah daerah. Rizky Budi Pratama, RBTV. Sejumlah informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
semangat memperingati Hari Kartini, Sri Kandi PLN ULP Banjarnegara menyambangi SMK Negeri 1 Sukoharjo, Wonosobo untuk menggelar edukasi kelistrikan. Selain mengedukasi tentang manfaat dan bahaya listrik, para Sri Kandi turut memperkenalkan aplikasi PLN Mobile dan fitur catat meter mandiri Swacam. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan listrik dan membiasakan generasi muda untuk memanfaatkan layanan digital PLN secara cerdas dan praktis. Pagi hanya di RBTV. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di obrolan pagi RBTV. Membahas yang seru bersama bintang tamu pilihan. Ceritakan dulu kenapa. Ditemani host yang asik akan menyajikan tayangan yang inspiratif dan informatif. Selamat siang. Saya juga. Obrolan pagi hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hanya di RBTV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kabar Jogja. Saudara, PSS Sleman berhasil menjaga asa untuk tetap bertahan di Liga 1 musim depan usai meraih kemenangan penting atas PSM Makassar dengan skor 3-1 dalam pekan ke-31 Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo. Kiri, langsung saya ke dalam kepada Yuran dan ada Kajeto. Lanjutan pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 mempertemukan tuan rumah PSS Sleman melawan tamunya PSM Makassar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Pertandingan kali ini adalah laga wajib menang bagi Super Elang Jawa jika ingin selamat dari degradasi. Tim asuhan Peter Huistra memulai laga dengan lambat penguasaan bola yang tak sampai menyentuh gawang lawan. Pada menit ke-13, Yuran Fernandes menggunakan posturnya mencetak gol memanfaatkan sepak pojok. Namun setelah dicek, VAR menunjukkan Yuran mendorong bek PSS Sleman sehingga gol tersebut dianulir wasit. Tim tamu membuka keunggulan pada menit 26 melalui gol yang dicetak Nermin Haljeta. Selang 2 menit, tuan rumah menyamakan kedudukan melalui tendangan voli pemain muda Dominikus Dion. Tidak puas dengan gol itu, PSS unggul sebelum turun minum. Kali ini Rico yang mengirim umpan silang tepat ke kaki Marcelo Sirno yang meneruskannya ke gawang Reza 2-1. Pada babak kedua, PSM mencoba menyamakan kedudukan, tetapi PSS kembali diuntungkan keputusan VAR. Gustavo Tocantins beradu badan dengan Syahrul Lasinari sebelum one-on-one melawan kiper. Setelah wasit mengecek VAR, Tocantins dianggap tidak melakukan pelanggaran. PSS menang atas PSM Makassar 3-1. This emotion in the game is not good, but it happens, and we have to be happy now with this win, especially all the support from the people, the supporters, the fans. It's unbelievable. It gives wings to us. It gives a lot of positive energy for the player, and it was great, great evening for us. But still 3 games to go. It's only the beginning, so. We should keep the feet on the ground, and the next game is the most important now. And at least this gives a boost of confidence, for sure. And, there are 3 teams inside of the pitch. Our team tried to do the best. Our opponent team score more goals, but I think the referee, as you see here, have big influence on the game, because goal of Yuran, if you make that according to the VAR, that is a foul, so we need to make penalty on this situation, and also goal of the third goal of PSS Sleman, it's foul. Dengan hasil ini, PSS naik 1 peringkat ke posisi 17 melewati PSIS Semarang dan menjaga asa untuk bertahan di Liga 1. Agung Kristiono, RBTV.
Apakah ini ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu atau tidak? TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo melantik ratusan orang Bintara yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan. Usai dilantik dan disumpah, tangis haru pun pecah dari para prajurit dan orang tua mereka. Kepada yang kami hormati, Tangis haru mewarnai penutupan pendidikan, pelantikan, dan penyumpahan siswa sekolah pertama Bintara Semaba Prajurit Karier A54TA di lapangan Dirgantara Pangkalan TNI AU Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Tangis haru pecah saat para prajurit bertemu dengan orang tua dan keluarga mereka. Mereka sudah menempuh pendidikan selama sekitar 5 bulan di Skadron Pendidikan 401 dan 402 Wing Pendidikan 400 Matukjur Lanut Adi Sumarmo. Penjual bakso di Terminal Madiun. Pertama, udah 8 kali daftar. Baru keterima ini, Pak? Iya, alhamdulillah umur terakhir. Semoga menjadi orang yang baik. rangkaian kegiatan selanjutnya. Abdi negara yang Orang tua mantan siswa yang saya dilantik menjadi Sersan 2, saya sangat bangga sekali kepada orang tua saya, meskipun orang tua saya penjual atau pedagang bakso di terminal, tapi saya tidak pernah bisa saya balas. Memang cita-cita untuk jadi TNI sejak kapan? Sab, dari kecil. Sab, dari umur SD kelas 6 saya sudah bisa menjadi TNI. Sebelumnya selama 5 bulan, para calon bintara melakukan latihan teori dan praktek. Di lapangan mereka belajar taktik bertempur, survival, dan menembak. Pendidikan kali ini namanya adalah Semaba, Sekolah Pertama Bintara, pria dan wanita. Mereka dari anak-anak SMA ataupun SMK yang direkrut oleh TNI AU untuk menjadi bintara TNI AU dari berbagai macam korps nantinya. Ada pasukan, teknik, elektro, administrasi, keuangan, dan lain-lain. Adapun jumlahnya mereka sejumlah 464 yang pria dan 69 yang wanita. Untuk selanjutnya, para prajurit yang telah lulus akan ditempatkan di berbagai posisi, diantaranya pasukan, teknik, elektro, administrasi, dan keuangan. Harapannya mereka dapat melakukan tugas dengan baik demi tegaknya marwah NKRI. Rizky Budi Pratama, RBTV. Saudara, sebanyak 11 atlet muda dari daerah istimewa Yogyakarta berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam gelaran kejuaraan nasional ice skating 2025 yang digelar pada tanggal 28 hingga 30 April 2025 di Oasis Center Arena Jakarta. Dari total 238 atlet yang bertanding, kontingen DIY berhasil membawa pulang 13 medali dan menempati posisi ketiga secara nasional. Sebagai supervisi dan manajer dari Kejurnas ini diselenggarakan oleh Federasi Ice Skating Indonesia atau FISI dan diikuti oleh atlet dari 8 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DIY, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Tak hanya itu, nomor lomba terbuka atau open juga diisi oleh peserta dari Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dari 11 atlet yang mewakili DIY, total 13 medali berhasil diperoleh yang terdiri dari 8 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Medali tersebut diraih melalui 2 cabang lomba, yaitu figure skating dan short track. Menurut pengurus Visi DIY, Romi Gunawan, pencapaian ini merupakan bukti bahwa bibit-bibit berbakat di cabang ice skating terus bermunculan di Yogyakarta. Visi DIY optimis ke depan atlet-atlet ini mampu bersaing di ajang internasional. Visi DIY tahun ini memberangkatkan 11 atlet, terdiri dari 8 atlet figure skating dan 3 atlet short track. Dari 11 atlet kami dengan bangga berhasil membawa pulang medali sejumlah 13 medali, 8 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu. Harapan kami semoga olahraga ice skating, utamanya di Provinsi DIY, itu bisa menjadi cabang olahraga resmi KONI DIY.
Hal senada disampaikan oleh dua atlet DIY, Tiffany Kairisong dan Arwen Zoy, yang mengakui bahwa minat anak muda terhadap ice skating saat ini semakin meningkat. Mereka berharap cabang olahraga ini ke depan dapat dipertandingkan secara resmi di Pekan Olahraga Nasional atau PON dan diikut sertakan dalam naungan KONI. Ada latihan-latihannya gitu sih, coba lagu di sana. Sama ya ada latihannya. Pakai lagu. Jadi itu latihannya tuh udah kayak lomba sih di sana. Jadi bukannya malah pas latihan. Satu-satunya arena ice skating di Yogyakarta saat ini adalah SCH Ice Skating Arena yang dilengkapi dengan fasilitas latihan memadai dan ditunjang oleh tenaga pelatih profesional. Melalui Skating Academy yang bernaung di dalamnya, SCH berkontribusi dalam pembinaan atlet-atlet DIY termasuk yang berhasil meraih posisi 3 besar nasional tahun ini. Widi, RBTV. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Kabar Jogja. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Artika Amelia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.